Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Febriansyah Arya Sadewa, Elvara Salsabila, Rofiul Fadli Alsesar, Fahri Setiadi, Resya Safridah, Anissa Rifkiandita, Dita Islamiati, Isna Faika Lutfia, dan Prapto Okta Pamungkas. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai korupsi, di mana korupsi merupakan salah satu permasalahan besar yang sering terjadi di Indonesia. Transparency International Indonesia menyampaikan bahwasanya skor Corruption Perception Index Indonesia untuk tahun 2019 masih relatif rendah, yakni sebesar 40 dan menempatkan Indonesia di posisi 85 dari 180 negara. Corruption Perception Index merupakan sebuah gagasan publikasi tahunan yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi atau anggapan publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politik untuk selanjutnya menunjukkan tingkat kekorupan suatu negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari kata memuaskan. Walaupun demikian, korupsi merupakan permasalahan besar yang harus diatasi agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Kami mulai dari pengertian korupsi. Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Menurut Kartono, korupsi merupakan sesuatu tingkah laku individu yang dapat menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi dan dapat membuat kerugian bagi kepentingan umum dan negara. Secara umum sendiri, korupsi berarti penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Untuk bahaya korupsi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan, dan lain-lain. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Selain itu, korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang. Yang kedua, bahaya korupsi terhadap generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Yang ketiga, bahaya korupsi terhadap politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya, mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas pemimpin. Kemudian yang keempat adalah bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Korupsi mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut dikarenakan para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi.
Jika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewasakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Untuk penyebab tindakan korupsi terbagi dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab korupsi. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu aspek perilaku individu. Aspek perilaku individu terdiri dari 1. Sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Yang kedua adalah moral yang kurang kuat. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung lebih mudah untuk terdorong berbuat korupsi karena adanya godaan. Godaan terhadap seorang pegawai untuk melakukan korupsi bisa berasal dari mana saja, seperti dari atasannya, teman setingkat, bawahannya, atau dari pihak luar yang dilayani. Yang ketiga yaitu gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif di kota-kota besar mendorong seseorang untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, pakaian yang mahal, hiburan yang mahal, dan sebagainya. Gaya hidup yang konsumtif tersebut akan menjadi penghasilan yang sedikit semakin tidak mencukupi. Hal tersebut juga akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi bila mana terdapat kesempatan untuk melakukannya. Yang keempat adalah kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal, kebutuhan untuk membiayai sekolah anaknya, dan kebutuhan lainnya merupakan bentuk-bentuk dorongan seseorang untuk berbuat korupsi. Dan yang kelima adalah ajaran-ajaran agama yang kurang diterapkan dengan baik. Para pelaku korupsi secara umum adalah orang-orang yang beragama. Mereka memahami ajaran-ajaran agama yang dianutnya, yaitu adanya larangan untuk berbuat yang tidak baik seperti korupsi. Akan tetapi, pada kenyataannya mereka melakukan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak ajaran-ajaran agama yang tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya. Kemudian, untuk bagian kedua ada aspek sosial individu. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya. Berikutnya yaitu mengenai faktor eksternal penyebab korupsi. Faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap masyarakat. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Masyarakat juga kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan. Yang kedua adalah aspek organisasi. Aspek organisasi terdiri dari yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. Dalam organisasi, pemimpinnya baik yang formal maupun yang tidak formal akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang berafiliasi pada organisasi tersebut. Apabila pemimpinnya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat kehidupan ekonomi yang wajar, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama. Yang kedua yaitu tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur atau budaya organisasi biasanya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada anggota-anggota organisasi tersebut, terutama pada kebiasaannya, cara pandangnya, dan sikap dalam menghadapi suatu keadaan. Kebiasaan tersebut akan menular ke anggota lain dan kemudian perbuatan tersebut akan dianggap sebagai kultur di lingkungan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu sistem akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai. Pada umumnya, jajaran manajemen organisasi di mana terjadi korupsi enggan membantu mengungkapkan korupsi tersebut.
walaupun korupsi tersebut sama sekali tidak melibatkan dirinya. Kemungkinan keengganan tersebut timbul karena terungkapnya praktek korupsi di dalam organisasinya. Akibatnya, jajaran manajemen cenderung untuk menutup-nutupi korupsi yang ada dan berusaha menyelesaikannya dengan cara-cara sendiri. Yang keempat, yaitu kelemahan sistem pengendalian manajemen. Pada organisasi di mana pengendalian manajemennya lemah, akan lebih banyak pegawai yang melakukan korupsi dibandingkan pada organisasi yang pengendalian manajemennya kuat. Seorang pegawai yang mengetahui bahwa sistem pengendalian manajemen pada organisasi di mana dia bekerja lemah, maka akan timbul kesempatan atau peluang baginya untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, ada aspek ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi segala kebutuhan seseorang, maka seseorang tersebut akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. Yang keempat, ada aspek politis. Politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Korupsi telah termasuk dalam extraordinary crime. Extraordinary crime merupakan jenis kejahatan yang berdampak pada keselamatan dan perdamaian dunia, serta berdampak buruk bagi manusia. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menafsirkan istilah extraordinary crime, seperti kejahatan luar biasa, kejahatan ekstrim, kejahatan serius, kejahatan yang berdampak dan sistematik terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Korupsi bukan lagi sebuah kejahatan yang biasa, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Karena itulah, korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Penasihat KPK, Abdulloheha Mahua, mengatakan ada 3 sebab mengapa korupsi di Indonesia menjadi kejahatan yang luar biasa. Yang pertama, korupsi di Indonesia sifatnya transnasional. Yang kedua, pembuktian korupsi di Indonesia super, artinya membutuhkan usaha ekstra keras dalam mengatasi dan membuktikannya. Yang ketiga, dampak korupsi yang luar biasa. Strategi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka hendaknya ketiga strategi harus dilakukan secara bersamaan. Tiga strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah represif. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Yang kedua adalah perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Maka dari itu, diperlukan adanya perbaikan sistem. Misalnya, mendorong transparansi penyelenggaraan negara dan memodernisasikan pelayanan publik dengan online. Yang ketiga adalah edukasi. Edukasi adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terdapat beberapa hambatan. Yang pertama, hambatan struktural. Hambatan struktural merupakan hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah hambatan kultural. Hambatan kultural merupakan hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat.
Yang ketiga adalah hambatan instrumental. Hambatan instrumental adalah hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat adalah hambatan manajemen. Hambatan manajemen merupakan hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu fenomena korupsi di Indonesia sebagai patologi sosial tidak hanya pada perekonomian negara, namun implikasinya juga merusak pilar-pilar budaya, moral, politik, dan tatanan hukum serta keamanan nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menuntaskan persoalan korupsi di Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri hasilnya masih jauh dari kata memuaskan. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih memerlukan perjuangan berat. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah merusak seluruh lapisan masyarakat, sehingga dalam penanganannya juga harus dilakukan cara-cara yang luar biasa secara komprehensif. Meskipun pemberantasan korupsi menghadapi berbagai hambatan, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Penindakan hukum yang tegas dan tuntas terhadap setiap tindakan pidana korupsi, perbaikan sistem yang dapat meminimalisir potensi tindakan korupsi, serta penginternalisasian dan pembudayaan sikap anti korupsi di masyarakat merupakan sejumlah strategi yang harus dilakukan secara beriringan agar upaya pemberantasan korupsi bisa berjalan lebih efektif dan efisien dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata dalam penyelenggaraan kehidupan pemerintahan bernegara. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.